Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin saudaraku yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan saudaraku yang semoga Allah muliakan, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan semoga kita dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami, lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan pada kesempatan kali ini kita bersyukur karena kita kembali dipertemukan dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala melalui karya beliau Riyadhus Shalihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, keluarga beliau, orang-orang yang beliau cintai, orang tua beliau, dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Semoga Allah mengampuni kita semua dan menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, kita masih bersama bab kesabaran dan kita bersama dengan hadis yang cukup panjang, hadis Suhaib radhiyallahu taala anhu yang menceritakan tentang kejadian di tengah-tengah salah satu umat-umat terdahulu di sebuah negeri atau di sebuah waktu di mana ada seorang raja yang berkuasa dan raja itu punya tukang sihir senior, sudah tua dan sepuh. Lalu tukang sihir ini mengatakan, utus kepadaku seorang anak muda agar aku bisa wariskan ilmuku kepada dia. Maka diutuslah seorang pemuda untuk belajar dengan tukang sihir tersebut. Dan ketika anak muda ini berjalan menuju tempat tukang sihir, maka Allah tuntun dia sehingga dia bertemu dengan rahib, seorang ahli ibadah. Ia singgah, ia duduk, dan ia dengar nasihat, ucapan, hikmah atau ilmu yang disampaikan oleh rahib tersebut. Dan ia terkagum-kagum. Ia terpesona dengan apa yang disampaikan oleh ahli ibadah tersebut. Maka pada saat ia pergi ke tukang sihir, dia akan mampir di rahib itu. Setelah mampir, baru dia lanjutkan ke tempat tukang sihir. Maka karena dia datang terlambat, si tukang sihir memukul dirinya, menghukum dirinya, dan itu diadukan ke ahli ibadah, si rahib. Dan rahib memberikan ide, jika engkau takut sama tukang sihir, takut dia menghukum kamu, maka sampaikan bahwa keluargaku itu menahan aku, atau aku tertahan oleh keluargaku. Dan sebaliknya, kalau kamu takut dengan orang rumah,
bilang saja si tukang sihir, atau aku tertahan oleh si tukang sihir. Maka hadirin yang Allah muliakan, itulah pola yang digunakan oleh anak muda. Dan dari sini kita sudah jelaskan bagaimana orang-orang besar para elit para tokoh itu menaruh perhatian kepada anak muda. Dan jangankan yang baik, yang buruk sekalipun tahu bahwa anak muda punya peran besar ke depan. Mereka yang akan melanjutkan apa yang kita wariskan kepada mereka. Dan itu yang disadari oleh Islam. Atau mohon maaf, yang lebih tepatnya, itu yang ditekankan oleh Islam. Karena Islam diturunkan oleh pencipta alam semesta. Dan yang paling mengetahui pola kehidupan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menekankan tentang masa muda dan mengajak kita semua untuk memberi perhatian kepada masa ini, baik yang berkaitan dengan diri kita sendiri, masa muda kita gimana nih, atau masa muda pihak lain, anak kita, keponakan, cucu, atau secara umum. Dan yang pertama kali harus diberikan kepada mereka adalah ilmu. Nah, tinggal pertanyaan, ilmu apa nih? Apakah ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang tidak bermanfaat? Tapi ilmu dulu. Tukang sihir aja ngerti tentang ini. Ketemu anak muda, kasih ilmu. Jadi karena dia tukang sihir, yang dikasih ilmu sihir. Maka yang seharusnya dilakukan, kasih mereka ilmu yang bermanfaat. Ilmu tentang Allah, ma'rifatullah, ilmu tentang iman, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang bagaimana beribadah kepada Allah, ilmu tentang iman bahwa mereka akan dibangkitkan dan akan ditanya detik demi detik yang mereka habiskan di waktu muda. Karena banyak orang nggak tahu. Makanya Haji mumpung gue masih muda, gak ada mumpung. Kita nggak tahu kematian. Dan setiap detik dari masa muda akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang menyanyikan masa mudanya karena nggak ngerti, karena nggak pernah tahu konsep bahwa itu setiap detik akan ditanya sama Allah. Nah, ilmu yang itu yang harus diberikan kepada mereka sebelum yang lain, sebelum skill teknis, sebelum sebuah keahlian atau sebuah expertise. Bagaimana ini anak muda kenal Allah dulu, mencintai Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Karena itu kunci kebahagiaan di dunia dan di akhiratnya.
semuanya itu yang dikasih oleh ahli ibadah tersebut. Dari sini kita tahu ilmu tuh ada yang bermanfaat, ada yang nggak bermanfaat. Maka carilah ilmu yang bermanfaat. Makanya itu yang diminta oleh Nabi SAW dan Nabi ajarkan kepada kita SAW. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku meminta ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyibah, dan rizki yang baik dan halal. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah. Dalam doa Nabi SAW, ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku meminta ilmu yang bermanfaat dan lindungilah aku dari ilmu yang gak bermanfaat. Dan dari sini kita tahu betapa pentingnya pendampingan terhadap anak muda. Anak muda butuh sosok. Makanya ketika dia ketemu rohib, dia kagum, dia takjub, dia terpesona, ini nih, gitu jemaah. Akhirnya rutin tiap saat ke sana. Makanya itu kan dijelaskan para ulama. Di antara nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada seorang anak muda, dia bisa ketemu, berinteraksi, bersahabat dengan orang yang komit dengan sunnah Nabi SAW. Bahkan kenikmatan itu akan jauh lebih besar lagi kalau dia bisa duduk di tengah-tengah ahli ilmu. Itu penting hadirin. Jadi kalau kita anak muda nih, cari ahli ilmu. Oh tapi susah. Sudah seperti apa effortnya? Di semua bidang, ahli mereka dan pakar di bidang tersebut pasti susah ditemui. Itu kaidah umum. Tinggal kita mau berjuang apa enggak. Lihatnya anak muda jemaah, untuk bisa belajar sama ahli ibadah, resikonya apa? Dipukul sama tukang sihir. Dipukul. Iya kan? Maka catat baik-baik hadisnya. Fa idza ata sahira darabah. Dan apabila dia sampai ke tukang sihir itu pun memukulnya. Karena dia anggap terlambat, baru datang. Jadi untuk belajar sama ahli ibadah tersebut, resiko dan konsekuensinya dipukul. Semua ada resiko. Semua ada resiko. Orang-orang lapangan mengatakan tidak ada makan siang gratis. Tidak ada makan siang gratis. Hadirin yang Allah muliakan, nah kita pengen dapat yang istimewa, nggak mau konsekuensi dan resikonya, ya nggak dapat hadirin. Itu yang menarik kita renungkan. Untuk bisa belajar dengan rohib itu resikonya dipukul sama tukang sihir. Tapi anak muda itu tidak mundur. Kita lanjutkan kisah yang banyak hikmah ini.
Fabainama huwa ala dhalik, ketika anak muda itu menjalani pola tersebut, idh ata ala dabbatin azimah qad habasatin nasa faqal, hadirin Allah muliakan, tiba-tiba dia melihat seekor binatang besar yang menghalangi orang-orang sehingga mereka nggak bisa lewat. Jadi ada binatang besar yang posisinya atau lagi apalah itu menghalangi orang-orang sehingga orang-orang nggak bisa lewat. Maka dia pun mengatakan, al-yawma a'lamu as-sahiru, atau al-yawma a'lam as-sahiru afdal amir rahib afdal. Hari ini aku akan mengetahui mana yang lebih baik, apakah tukang sihir yang lebih baik atau rahib ahli ibadah lah yang lebih baik. Jadi hadirin Allah muliakan, ketika ada dua sosok di hadapan anak muda dan dua sosok itu sama-sama punya karakter dan berada di dua kutub yang berbeda, satu arahnya ke utara, satu arahnya ke selatan, satu ke timur, satu ke barat. Maka wajar jika seorang anak muda itu masih menyisakan kebingungan atau keraguan, ikut yang mana ya? Siapa yang lebih baik dari antara mereka berdua? Dalam proses, apalagi di awal, kita belum punya ilmu untuk menilai, maka sebuah hal yang wajar jika kita bingung, yang benar yang mana ya? Karena kita orang awam. Kecuali kalau kita tahu ayatnya, haditsnya, ya yang kanan lah, ini ayatnya, ini haditsnya, semuanya dapat. Yang kiri ini nggak boleh, Allah berfirman demikian, Allah larang demikian. Kan begitu hadirin Allah muliakan. Dan dua-duanya sama-sama berpengaruh, dua-duanya sama-sama jago di bidang masing-masing. Kan begitu hadirin Allah muliakan. Ketika orang awam atau di awal belajar dan belum tahu apa-apa secara, atau baru tahu dikit, maka dia akan bingung yang benar yang mana nih. Beda kalau misalnya orang, contoh sekarang sudah tahu ilmunya tentang surat Al-Baqarah ayat 102. Nah, nilainya kan enak. Ketika Allah berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra." Ketika Allah berfirman, bukan Sulaiman yang kufur, tapi syaitan itu yang kufur. Mereka mengajarkan manusia ilmu sihir. Nah, kalau orang punya ilmu, misalnya dalam ayat, tentang ayat ini kan enak. Tapi kalau orang belum punya ilmu, bingung deh, yang benar mana ya? Jadi ini anak muda masih menyimpan kebingungan. Yang benar yang mana nih, gitu loh.
Hadirin yang Allah muliakan, mari kita lanjutkan. Apa yang dia perbuat? Kok dia bisa katakan hari ini saya akan mengetahui mana yang lebih baik? Ternyata dia ambil sebuah batu. Dia mengambil sebuah batu. Fa'akhadha hajar. Lalu dia berdoa, Allahumma in kana amru rahibi ahabba ilaik min amri sahir faqtul hadhihi dabbata hatta yamdiyan nas. Ya Allah, apabila ajarannya rahib, ilmunya rahib, lebih engkau cintai dibanding tukang sihir dan ajarannya, maka bunuhlah binatang ini sehingga manusia bisa lewat dan bisa beraktivitas dengan lancar kembali. Itu doanya. Itu doanya. Biarkan manusia itu bisa beraktivitas kembali dan binatang ini pun tumbang atau terbunuh karena ngeganggu. Lalu akhirnya dilempar faromaha. Akhirnya anak muda melemparkan batu ke itu binatang. Faqatalaha. Dan dia berhasil menumbangkan itu binatang. Mati binatang itu. Wa madhan nas. Dan manusia bisa lewat kembali. Bisa lewat kembali. Hadirin yang Allah muliakan, ada pelajaran berharga yang dijelaskan para ulama. Kata Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa ini adalah nikmat dari Allah. Manusia itu atau kita ini kalau meragukan sesuatu, ragu-ragu nih tentang sebuah hal, lalu dia meminta kepada Allah agar Allah memberikan tanda, agar Allah memberikan sign kepada kita, agar Allah memberikan indikasi atau sesuatu yang bisa mengurai atau menyingkap apakah sesuatu itu baik atau buruk, bagus atau tidak. Lalu Allah berikan keterangan itu, berikan tanda itu, memberikan sign itu, maka itu adalah nikmat dari Allah. Itu nikmat dari Allah. Dan itu nikmat yang tidak terkira. Dan itulah yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Ketika ragu-ragu atau meragukan sesuatu dengan keterbatasan ilmunya, yang harus dia lakukan adalah berdoa kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah.
Kan seperti itu jamaah sekalian. Walaupun secara objektif, secara substansi hal itu udah jelas, tapi kan ilmu kita berbeda-beda. Ilmu kita terbatas. Kan ini udah jelas, Ustaz. Antara tukang sihir dengan ahli ibadah. Iya. Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan perkara ini pada dasarnya kalau secara objektif, secara substansi itu tidak diragukan lagi, jelas lah. Kata beliau, tukang sihir itu kalau nggak zolim dan menyakiti orang atau jatuh dalam kekufuran. Kalau dia meminta isti'anah atau pertolongan kepada para syaitan dan bertakarub kepada mereka dan ada unsur peribadatan dan permintaan kepada syaitan-syaitan tersebut, bahkan beristighosa kepada syaitan-syaitan tersebut, maka itu jatuh ke dalam kesyirikan dan kekufuran. Itu kekufuran dan kesyirikan. Tapi kalau tidak melakukan itu, tapi hanya obat yang ada sihirnya atau jambi-jambinya, maka kata beliau itu adalah sebuah kezaliman. Adapun ahli ibadah, jelas ahli ibadah kepada Allah. Jika dia beribadah di atas ilmu, maka dia di atas petunjuk, kata beliau. Dan kalau dia ada ketidaktahuan, maka niatnya sudah terhitung, amal soleh niat baik, dan amalannya diperinci yang sesuai dengan tuntunan benar, yang tidak sesuai maka keliru. Tapi secara garis besar lebih baik daripada kondisi tukang sihir. Itu clear, kata beliau. Tetapi manusia bisa jadi dengan keterbatasan ilmunya nggak tahu, masih bingung, karena ilmu orang beda-beda. Nah pada saat itu minta petunjuk kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, minta Allah kasih tanda. Minta Allah kasih tanda. Apa nih tandanya? Kita ragu mau kerja di mana gitu, perusahaan A, perusahaan B, mana yang lebih bagus? Dua-duanya oke. Minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih bagus, mana yang lebih berkah. Atau usaha kita gulung tikar, kita mau bangkit lagi dari awal, tapi ada dua opsi, ada dua bidang yang ngajak sama-sama sahabat kita. Sahabat kita yang pertama ngajak kita main di bidang A, sahabat kita yang kedua ajak kita main di bidang B. Kita bingung yang mana nih ya yang bagus. Minta petunjuk kepada Allah. Minta petunjuk kepada Allah. Kita yang ingin menikah misalnya, ada sosok yang maju ke kita, bingung ini yang terbaik atau tidak. Tapi dia udah maju. Minta petunjuk kepada Allah. Sainnya apa nih? Bahwa kalau kita menerimanya dan menikah dengan dia, ini berkah dan terbaik dari Allah. Minta petunjuk kepada Allah. Atau pada saat kita menikah ada dua pilihan, yang mana ya? Minta petunjuk kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan ijabah, aku akan kabulkan. Surat Ghafir 60.
Ini langkah yang tepat ketika kita ragu, ini gimana ya, plus minus. Makanya kan Rasulullah SAW mengajarkan kita istikharah. Istikharah. Mengajarkan kita istikharah, minta petunjuk, minta arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama mengatakan barang siapa beristikharah kepada Allah dengan penuh kejujuran dan dengan penuh keimanan, minta hanya kepada Allah dan yakin Allah akan ijabah, maka Allah pasti akan memberikan petunjuk, pasti akan memberikan sign kepada kita. Dan petunjuk itu tidak harus mimpi, bisa saja dimudahkan. Pokoknya lempeng aja jalannya. Ada kendala dilancarkan. Makanya kan doa istighfar, fayassir huli, ya Allah mudahkan. Dimudahkan. Tak 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 tak. Ini petunjuk dari Allah. Atau bisa jadi dengan mimpi. Atau dengan arahan dan musyawarah dari orang-orang yang berilmu dan punya hikmah. Atau dengan cara yang lain. Allah punya banyak cara yang kita tidak pernah bisa pikirkan, ternyata itu petunjuk. Dan untuk kasus anak muda ini, itu tadi, itu petunjuknya. Makanya begitu dia bisa menaklukkan tuh binatang, dia yakin, ini. Sekali lagi, walaupun nggak harus gitu-gitu juga. Kalau kita tahu misalnya, pada saat ini kita tahu tadi surat Al-Baqarah 102. Tapi lagi-lagi kondisi di lapangan berbeda, jamaah. Ilmu kita terbatas, ilmu kita beda-beda. Maka mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha tahu. Allah yang Maha tahu. Makanya itu tadi kemarin kita sudah sampaikan, dijelaskan salah satu ulama mazhab Syafi'i, bahwa apabila kita ingin belajar, kita ingin duduk di kajian, hal yang pertama kali hendaknya kita lakukan adalah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istikharah. Saya mau duduk di kajian yang mana? Tapi kan bagus-bagus semua, iya. Tapi kita nggak tahu mana yang paling bermanfaat buat kita. Kajian mana yang merubah iman kita lebih baik, akidah kita lebih kuat, karakter kita lebih solid. Kita nggak pernah tahu. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, maka setelah kejadian itu, nih anak muda yakin dan dia pergi ke rahib, ke ahli ibadah, dan menceritakan kisah yang baru saja terjadi. Apa kata rahib? Kata rahib tersebut, "Ai bunai, antal yawma afdalu minni." Nah, kata si rahib, wahai anak muda, hari ini engkau lebih baik, lebih afdal dari diriku. Hadirin yang Allah muliakan, lebih baik daripada diriku, lebih utama daripada diriku. Lalu, qad balagha min amrika ma ara. Aku telah melihat bagaimana dirimu, bagaimana perkembanganmu, bagaimana sepak terjangmu. Karena anak muda datang terus. Jadi lihat sama rahib, sama ahli ibadah. Ini anak muda, Masya Allah nih. Jadi dilihat, saya udah lihat. Wa innaka satubtala. Fa in ibtulita fala tadulla alai.
Hadirin Allah muliakan. Lalu Raif itu mengatakan sebuah kaidah jamaah. Sebuah hal yang mengejutkan bagi orang yang tidak mengerti. Raif itu mengatakan wa innaka satu betala. Engkau benar-benar akan diuji. Dan kalau engkau diuji tersebut, kalau ujian itu datang, maka jangan sekali-kali engkau menunjukkan orang kepadaku. Jangan sekali-kali engkau menunjukkan orang kepadaku. Jangan sebut-sebut nama saya. Lihat bagaimana ahli ibadah ini memang penuh hikmah. Ketika dia bilang, engkau lebih baik daripada aku. Kalau kita kan kalau muji udah, wah antum nih atau anda ini lebih baik daripada saya, anda masya Allah, wah pokoknya saya yakin segala macam. Raif ini enggak. Hari ini kedudukanmu lebih baik daripada saya, dan engkau pasti akan diuji. Engkau pasti akan diuji. Dan kalau ujian itu datang, jangan sebut-sebut nama saya, jangan tunjukkan orang ke saya. Karena setiap nikmat pasti akan diuji. Setiap keutamaan pasti ada ujiannya. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman, mengklaim iman mereka, dan mereka tidak diuji? Surat Al-Ankabut ayat 2 ayat 3. Dan sungguh kami telah uji umat-umat sebelum mereka. Semua diuji sama Allah. Dan nikmat mana lagi yang lebih tinggi daripada nikmat iman? Nikmat iman adalah nikmat tertinggi, terindah, terbesar, terutama. Allah mengatakan, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman dan mereka tidak diuji oleh Allah? Mereka akan diuji. Sebagaimana ucapan Rahib, engkau pasti akan diuji dengan keutamaan seperti ini. Dengan kedudukan seperti ini. Lihat bagaimana keuntungan apabila seorang anak muda dekat dengan orang-orang soleh, dekat dengan ahli-ahli ibadah, dekat dengan ahli ilmu, dekat dengan orang yang punya hikmah. Ketika anak-anak muda itu punya keutamaan, nggak dikipas-kipas.
nggak dipuji-puji sehingga dia terbang ke awan dan lupa menginjak permukaan bumi dan tanah. Dia ujub, dia tenggelam dalam euforia prestasinya. Akhirnya dia sombong, dia belagu, dia kufur nikmat. Itu karena dia bergaul sama orang awam saja. Orang-orang yang tidak mengerti ilmu, tidak mengerti hikmah, tidak mengerti pola Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang punya ilmu dan hikmah, mereka tahu bahwa setiap nikmat ada biaya dan harganya. Setiap keutamaan, setiap keunggulan, setiap bakat, setiap talenta itu ada ujiannya. Allah akan uji itu. Makanya dikasih peringatan dari awal. Engkau akan diuji, wahai anakku. Engkau akan diuji. Oleh karena itu hadirin, kita yang punya banyak kenikmatan dari Allah, apabila engkau punya kecerdasan, engkau punya skill yang luar biasa, engkau punya berbagai macam keutamaan, keahlian, punya kekayaan, punya network yang kuat, jaringan di mana-mana, punya fisik, punya ketampanan atau punya kecantikan. Semua itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu akan diuji. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Mintalah kemudahan. Banyak baca doa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang engkau buat mudah. Dan engkau bisa membuat hal yang sangat sulit sekalipun menjadi mudah jika engkau inginkan. Minta pertolongan. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isti'anahlah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Seringkali kan kita hanya melihat dari satu sisi. Ketika kita punya sahabat atau punya anak-anak kita cerdasnya minta ampun, skillful, talentanya tuh banyak, coba ini jago, coba bidang kedua jago, coba bidang ketiga jago. Jangan lalu dipuji banyak orang, jangan tenggelam dalam euforia pujian. Lo beruntung banget bro yang punya anak tuh secerdas ini. Ya lo beruntung, ya kamu beruntung. Jangan tenggelam. Karena setiap keutamaan anak kita, kecerdasan anak kita, skill anak kita, talenta anak kita, daya ingat yang kuat yang dimiliki anak kita, itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diuji. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik
amalnya, amal solehnya. Siapa yang paling beribadah kepada Allah? Siapa yang paling taat kepada Allah? Siapa yang paling bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita? Hanya lihat Nabi SAW. Karena beliau adalah manusia yang paling banyak dapat kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun memacu diri beliau untuk beribadah semaksimal mungkin. Sampai ketika beliau sholat, kaki beliau bengkak. Ketika beliau sholat, kaki beliau bengkak. Saking lamanya beliau sholat. Lalu ketika ditanyakan, apa jawaban Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku pantas menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Inilah kecerdasan yang sesungguhnya. Inilah sosok yang mengerti cara bermain di dunia. Bukan kita yang tertipu dengan keutamaan dan kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah. Lalu kita pikir hanya memiliki keutamaan dan skill atau bakat itu berarti kita orang beruntung. Tidak. Semakin banyak keutamaan, semakin banyak persenjataan yang Allah kasih kepada kita dalam hidup, semakin banyak fasilitas, maka kita akan mendapatkan banyak ujian. Untuk menguji seberapa bersyukurnya kita kepada Allah. Seberapa semangatnya kita gunakan itu semua dalam beribadah kepada Allah, dalam menjalankan agama Allah dan memperjuangkan agama Allah. Engkau akan diuji. Begitulah penuturan rahib ini ke anak muda dalam hadis Nabi SAW hari ini. Sebuah kalimat yang harus menjadi wake up call kita ketika selama ini kita tertidur dalam fasilitas dan keutamaan yang Allah kasih ke kita, sehingga kita lupa untuk beribadah, beramal soleh, berjuang dan berkorban untuk Rabb yang sudah sangat baik kepada kita memberikan ini semua. Semoga kita bisa lulus ujian-ujian tersebut dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan selalu minta kepada Allah agar dimudahkan, agar ditolong, agar dibantu, agar diurai, sehingga kita bisa lulus husnul khatimah dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada kesempatan kali ini dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah menerima amal ibadah kita yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan yang keliru datangnya dari saya dan dari syaitan. Maka buang apa yang saya katakan jika ada kekeliruan, dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.